Ya, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul, kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan pujian ini sambil mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa dan kita mau mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Karena sungguh Engkau Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Yang lahir dari hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya.
Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah teladan agung bagi kita untuk melayani saudara kita, melayani sesama kita, karena Dia telah terlebih dahulu melayani kita. Bahkan bukan hanya sekedar melayani, tetapi Dia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, memberikan dirinya untuk menebus kita. Mari kita memuji Dia yang penuh kasih, yang menunjukkan jalan bagi kita, dan Dialah yang telah menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 396 ayat 1 dan ayat berikut. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dia penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Bait yang ketiga. Yesus segala-galanya, setia padaku. Takkan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Dia menjagaku tetap, Dia tetap kawan erat sobatku. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi kawan erat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita bermazmur dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya persilakan Bapak Ibu boleh membuka Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan dari sini. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yahweh adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yahweh adalah kekuatan hidupku. Kepada siapakah aku harus gentar? Ketika orang-orang jahat, musuh dan para lawanku datang mendekat untuk memakan dagingku, mereka telah tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan berkemah melawan aku, hatiku tidak gentar. Meskipun peperangan bangkit melawan aku, dalam hal ini aku tetap percaya. Satu hal yang kuinginkan dari Yahweh itulah yang kucari, supaya aku tinggal di rumah Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kemuliaan Yahweh dan mengagumi bait-Nya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan di dalam hati kita.
bahwa kita ingin senantiasa bersekutu bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman. Amin. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirman oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan dan perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Kita akan merenungkan ayat 13 sampai dengan ayat 15 secara khusus, tetapi mari kita membaca dari Galatia pasal 5 ayat 1 dan sampai dengan ayatnya yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu, berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita, dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Lihatlah aku, Paulus, berkata kepadamu, bahwa jika kamu disunat, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat, bahwa ia adalah orang yang berhutang untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Kristus menjadi tidak berpengaruh kepadamu karena kamu berusaha untuk dibenarkan melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Sebab dalam roh kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan akan kebenaran oleh iman. Sebab dalam Kristus Yesus bukan bersunat ataupun tak bersunat yang penting, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Kamu telah berlari dengan baik, siapakah yang menghalangimu untuk tidak yakin dalam kebenaran? Bujukan itu datang tidak dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Aku punya keyakinan tentang kamu di dalam Tuhan, bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir lain, tetapi siapapun yang membingungkan kamu akan menanggung hukuman. Dan aku, saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya? Bukankah seharusnya persoalan salib sudah tidak ada lagi? Biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Sebab kamu, saudara-saudara, telah dipanggil untuk merdeka.
Dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti kedagingan. Sebaliknya, layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Sebab seluruh hukum Taurat digenapi dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jika kamu menggigit dan memakan seorang terhadap yang lain, waspadalah agar kamu jangan saling menghancurkan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang boleh kami baca dan sebentar mau kami renungkan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati kami, Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menerjemahkannya sesuai dengan situasi kehidupan kami masing-masing, dan membuka mata hati kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan serial tema kehidupan kita bergereja. Kita telah membahas yang pertama, kehidupan kita bergereja sesuai kita telah belajar dari jemaat di Efesus. Kemudian kita juga telah membahas gereja yang dipulihkan, dan pada pagi hari ini tema kita adalah gereja yang melayani. Nanti pada akhir daripada tema ini, kehidupan bergereja ini, kita akan membahas tentang gereja yang setia kepada firman. Sesuai dengan perikop yang sudah kita baca tadi dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15, maka tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah gereja yang melayani. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau kita memikirkan tentang gereja, ada dua sisi. Yang pertama adalah kita bisa katakan adalah gereja adalah satu organisasi, makanya kita mengenal denominasi, ada sinode seperti itu. Tetapi gereja yang pertama-tama sebenarnya adalah organisme, yaitu orangnya, manusianya, bukan gedungnya, bukan organisasinya, bukan stempel cap gereja, tapi gereja adalah orangnya. Gereja adalah sebuah rumah rohani, sebuah keluarga. Jadi kalau dikatakan bahwa gereja adalah sebuah keluarga, sebuah rohani, maka kita terikat satu sama yang lain. Dan melalui perenungan ini kita akan melihat, kita mau belajar satu cara kehidupan kita sebagai keluarga di dalam rumah rohani yang disebut gereja ini, yaitu cara hidupnya adalah melayani. Setiap anggota gereja harus saling melayani dan menjadi pelayan bagi sesamanya. Itu adalah cara kita hidup sebagai satu keluarga rohani. Bapak Ibu, mari kita fokus kepada ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Poin yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam Galatia 5 ayat 13, di situ kita bisa mendapatkan satu prinsip bahwa melayani seorang akan yang lain adalah sikap atau tindakan mempertanggungjawabkan kemerdekaan kita oleh Kristus dari perhambaan, yaitu perhambaan kepada hukum Taurat dan perhambaan oleh dosa. Ya. Jadi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka tindakan melayani, cara hidup melayani atau pelayanan itu adalah respon dan sikap tindakan kita bertanggung jawab terhadap karya keselamatan, pembebasan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, hanya orang-orang yang telah dibebaskan dari ikatan terhadap kuasa hukum Taurat dan dosa, hanya orang-orang yang telah dibebaskan yang dapat menjadi pelayan bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Jadi saudara, dari prinsip ini kita bisa melihat bahwa kalau ada orang yang masih, ya, kalau kita itu masih
belum punya hati untuk melayani Tuhan, atau kita juga tidak punya hati untuk melayani sesama kita, mendahulukan saudara kita, bisa jadi kita masih orang-orang yang terikat, ya, belum mengalami pembebasan dari Kristus. Kita bergereja, hanya berorganisasi, tetapi bukan menjadi organisme. Kita bukan menjadi satu keluarga. Kalau kita bergereja, tetapi hati kita dingin terhadap sesama kita, berarti kita itu belum mengundang Tuhan dalam hidup kita untuk membebaskan kita dan memberikan hati kasih untuk kita bisa melayani orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia pasal 5 yang kita baca tadi, Paulus berbicara tentang pembebasan yang dilakukan Kristus dari perhambaan hukum Taurat. Orang melakukan hukum Taurat supaya dibenarkan oleh Tuhan. Itu di dalam ayat yang keempat. Ya. Dan hukum Taurat itu harus dilakukan semuanya. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ketiga. Jadi hukum Taurat itu menuntut bahwa dia harus dilakukan semuanya. Tidak bisa kalau misalnya katakanlah 10 hukum. Kita hanya melakukan dan kita melakukan dengan baik dan benar, itu hukum pertama sampai hukum ke-9. Hukum 10 tidak dilakukan. Ya, kalau hukum ke-10 tidak dilakukan, batal semua. Itu adalah tuntutan hukum Taurat. Ya, sehingga di situ ada ikatan. Ya, ada ikatan di situ, ada tekanan di situ. Nah, kalau hukum Taurat itu harus dilakukan semuanya. Dengan kata lain, melayani itu kalau di bawah hukum Taurat itu supaya mendapatkan. Melakukan semuanya supaya mendapatkan. Supaya mendapatkan apa? Pahala, surga, pembenaran, perkenanan Tuhan, dan sebagainya. Itu adalah perhambaan oleh atau di bawah kuasa hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Telah dimerdekakan oleh karena pengorbanan salib, pengorbanan Kristus di salib. Jadi kita adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, bukan hidup di bawah hukum Taurat. Bukan hidup di bawah ikatan dosa. Kalau kita adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, sehingga kita adalah orang-orang yang melayani karena telah mendapatkan pelayanan dari Tuhan. Pelayanan dari Tuhan itu adalah apa? Pengorbanan Dia di atas kayu salib buat kita. Ya, kita ini adalah, kita harus ingat, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Kita melayani Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita menaati firman Tuhan, kita menaati hukum-hukum Tuhan. Sampai sekarang itu 10 hukum ke-10 hukum itu kan tidak dibatalkan. Kita jalani. Ya. Ada peraturan-peraturan yang disebutkan di bawah hukum Taurat, misalnya di dalam Perjanjian Lama, kita jalani. Tetapi kita tidak lakukan itu demi mendapatkan kasih sayang Tuhan, tidak. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sebelum kita tahu menyenangkan Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Sebelum kita tahu hidup bagi Tuhan, Tuhan sudah mati bagi kita. Jadi kita adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kalau kita melayani sesama, itu karena telah mendapatkan pelayanan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini nats pembimbing kita tadi ya. Menjadi tebusan bagi, atau terjemahan tepatnya adalah ganti banyak orang. Dia menjadi tebusan menggantikan saudara dan saya. Jadi kita adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita menaati hukum-hukum Tuhan. Karena kita telah mendapatkan kemurahan Tuhan. Telah mendapatkan berkat surga. Yaitu putra Bapa sendiri, itu berkat tertinggi. Bapak Ibu, apa artinya melayani dengan kebebasan? Ya, melayani dengan kebebasan. Bebas dari rasa terpaksa melayani. Ya, kalau kita sudah dibebaskan oleh Kristus,
Ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang dengannya Kristus telah membebaskan kita, dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Berarti kita adalah orang-orang yang bebas. Kita adalah pelayan-pelayan yang bebas, melayani dengan bebas. Apa artinya? Melayani dengan kebebasan, artinya bebas dari rasa terpaksa melayani. Kalau kita melayani atau kita bekerja dengan rasa terpaksa, terpaksa melayani, terpaksa berbuat baik, terpaksa mendahulukan orang lain, ya, berarti kita bukan orang yang bebas. Bebas melayani dengan kebebasan artinya kita itu bebas dari rasa terpaksa untuk melayani. Bebas dari rasa dituntut atau dipaksa untuk melayani. Itu melayani dengan kebebasan. Melayani dengan kebebasan berarti bebas dari ketidaksukaan kita terhadap orang yang kita layani atau pelayanan yang harus kita lakukan. Kalau melayani orang yang taat, ya kan, orang-orang yang baik, ya, orang yang dinasihatin, nurut, gitu, itu kan seneng ya, gampang. Tapi kalau melayani orang yang dinasihati ngeyel, ya, diulang-ulang, dikasih tahu, ulang-ulang lagi kesalahannya dibuat. Itu secara kedagingan manusia itu kan nggak suka gitu. Aduh, nih orang ini bagaimana ya? Mending layani yang lain aja lah. Nih orang wasting time, buang-buang waktu, energi, capek hati melayani orang kayak gini. Kalau bahasa anak muda sekarang itu orang yang toksik gitu ya. Mau nggak melayani orang yang toksik? Mau nggak berbuat baik terhadap orang yang toksik? Mau nggak mengampuni orang yang toksik? Ya. Nah, kalau kita melayani dengan kebebasan, artinya kita itu bebas dari ketidaksukaan kita terhadap orang yang kita layani. Jadi kita tuh akan tetap suka melayani dia, akan tetap mengasihi dia, akan tetap berbuat baik bagi dia. Atau jenis pelayanan yang harus kita lakukan. Ya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, dari perikop yang kita baca, poin perenungan kita yang kedua adalah kasih adalah alasan, motor penggerak dan kekuatan kita dalam melayani sesama. Dalam ayat 13 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi di dalam kita melayani Tuhan, melayani sesama dalam berbagai bentuk, ya, dan dalam berbagai cara. Kasih itu adalah alasan kita. Kasih itu harus menjadi motor penggerak dan kekuatan kita. Jadi saudara, saya mengasihi, maka saya melayani. Jadi hati kita itu harus ada hati kasih, baru saya bisa melayani. Saya mengasihi Tuhan, maka saya melayani Tuhan. Saya mengasihi saudara saya, maka saya melayani dia. Saya mengasihi teman saya, maka saya meringankan pekerjaannya, membantu dia, mendahulukan dia, mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan saya. Kasih menguatkan saya untuk melayani. Kata Kidung Agung itu, Kidung Agung ini jarang, hampir-hampir tidak pernah dibahas ya. Tapi ada satu ayat di dalam Kidung Agung mengatakan cinta itu kuat seperti maut. Ya. Berarti apa? Kasih itu mempunyai kekuatan. Jadi dalam melayani, kasih menguatkan saya untuk melayani. Kasih, karena saya memiliki hati kasih, saya pasti kuat untuk melayani. Saya pasti akan sanggup untuk mengasihi saudara saya, untuk berbuat baik kepadanya. Kasih membuat saya senang dan rela melayani orang lain. Itu kekuatan kasih. Kalau kasih menjadi alasan, motor penggerak dan kekuatan kita dalam melayani sesama, pasti kita akan melayani sesama dan juga kita akan melayani Tuhan. Kalau orang tidak punya hati kasih kepada Tuhan, pasti dia tidak akan melayani Tuhan. Kalau orang tidak punya hati kasih kepada sesama, dia tidak akan melayani sesama.
dia akan menjadi manusia yang memikirkan dirinya sendiri saja. Ya. Mari kita mencontoh hamba Tuhan ini, Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat 10. Rasul Paulus senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Karena ingat kasih karunia Tuhan baginya. Dia melayani Tuhan. Hidupnya berubah, dia diubahkan, dia bertobat, dia menjadi hamba Tuhan. Bukan dia kemudian hidupnya menjadi senang dan bermewah-mewah. Ya, seperti penginjil-penginjil televisi yang bisa kita lihat, ya. Hidupnya bermewah-mewah. Kaya raya seperti selebritis. Tapi Rasul Paulus tidak demikian. Bahkan ketika dia menjadi pengikut Kristus, disitulah mulai segala macam kesusahan di dalam hidupnya. Kelemahan, siksaan, penganiayaan. Dia sampai mengatakan, aku didera tanpa batas. Tetapi di dalam 2 Korintus 12, 9, 10 dia katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan. Dia ingat cinta kasih Tuhan. Dan ada hati cinta kepada Tuhan di dalam dirinya. Lagi di dalam Efesus 6 ayat 7. Kita dinasihati agar segenap hati melakukan kehendak Elohim. Rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita hanya bisa melayani dengan segenap hati. Rela melakukan kehendak Tuhan dengan rela, dengan segenap hati. Kalau apa? Kalau kita punya hati kasih. Kalau kasih itu adalah motor dan kekuatan kita di dalam pelayanan. Ya. Selanjutnya, mari kita membandingkan saudara. Kalau kita melayani hanya karena aturan. Ya. Ini bisa kita terapkan juga di dalam dunia kerja kita. Kalau kita bekerja hanya karena aturan, itu seperti apa? Ya, tidak ada sukacita, pasti, dan merasa berat, karena aturan itu mengikat, ya, sehingga kalau tidak ada sukacita dan merasa berat, sehingga terjadi apa? Cepat jenuh, ya kan? Coba kalau di tempat pekerjaan kita itu tidak ada sukacita, merasa berat, cepat jenuh, ingin cepat-cepat cuti, ya kan? Baru habis hari raya masuk kantor misalnya gitu kan, udah kepikiran mau cuti. Baru hari pertama, minggu pertama kerja udah kepikiran mau cuti. Nanti cuti berikut kita liburan kemana ya, healing kemana ya. Kenapa? Karena memandang pekerjaan atau pelayanan yaitu hanya karena aturan. Nah, kalau kita melayani hanya karena aturan atau kita bekerja hanya aturan, ya. Yang kita lihat apa? Cari-cari celah untuk melanggar aturan, ya kan? Kalau aturannya A, bukan dilihat aturannya itu A, yang langsung di pikiran itu gimana ya supaya bisa belok ke A kuadrat misalnya gitu kan? A pangkat 1 atau A pangkat 2 gitu ya. Cari-cari celah untuk melanggar aturan. Atau membuat hukum atau aturan baru untuk menutupi pelanggaran. Itu kalau melayani atau kita bisa perluas bekerja, ya, kita tuh hanya karena aturan. Jadi tidak bebas, tidak ada kebebasan di situ, tidak merasa bebas, tidak merdeka, tidak sukacita melayani atau bekerja di situ. Ya. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari tadi saya berbicara pentingnya kasih ya di dalam pelayanan. Ketika kita melayani dengan kasih, kita bekerja dengan kasih, itu ada ujiannya. Ujian untuk kasih dalam pelayanan. Maukah kita tetap melayani ketika atau walaupun tidak dihargai? Walau sepertinya tidak ada hasil. Bapak Ibu tahu Nabi Yesaya itu berapa tahun dia melayani? 40 tahun dia melayani. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang bertobat. Tetapi dia tetap setia melayani itu. Waduh, saya pikir-pikir,
Saya kalau melayani 40 tahun tidak ada satu jiwa ini, saya tidak ada bertobat, ini bagaimana ya? Itu secara manusia itu berat. Tapi maukah kita tetap setia melayani? Maukah tetap kita berbuat baik? Maukah kita tetap mendahulukan orang lain? Ya, tetap memberi yang baik kepada orang lain walaupun sepertinya tidak dihargai. Walaupun sepertinya tidak ada hasil. Itu adalah ujian untuk kasih kita dalam pelayanan atau dalam bekerja. Yang kedua ujian untuk kasih dalam pelayanan apa? Kecenderungan manusia modern itu menyingkirkan sesama. Kalau kita lihat ya, begitu gampang ya menyingkirkan sesama pada hari-hari ini. Kalau orang ini apa namanya? Dia tolong dikembalikan slide yang sebelumnya. Ya, kalau orang ini bisa merugikan saya, singkirkan. Wah, ini orang berbahaya nih buat saya nih, singkirkan. Bisa membuat saya malu, singkirkan. Ya, begitu mudah ya, bahkan menyingkirkan nyawa manusia, begitu mudah. Itu kecenderungan manusia sekarang ini. Ya, bahkan dengan cara yang sangat-sangat keji, merekayasa. Demi apa? Menyingkirkan sesama. Demi keselamatan, dalam tanda petik keselamatan diri sendiri. Menggantikan hubungan dengan sesama manusia. Dengan apa? Dengan hal-hal yang lain. Menggantikan sesama dengan hewan. Menggantikan sesama dengan apa? Dunia maya. Kalau anak-anak saya dulu waktu sebelum pandemi ini ya kan, anak-anak saya kebanyakan main apa itu di dunia maya gitu. Saya suka tegur, saya bilang, itu di dunia maya itu manusia-manusia di situ tuh manusia maya itu. Maya itu artinya enggak ada. Berelasilah dengan manusia-manusia yang nyata ini. Yang nyata ini mama di depanmu, ini mama, ini manusia yang nyata. Berelasi dengan sesama. Kecenderungan manusia modern itu mencari keuntungan dari sesama. Ini ada ungkapan yang terkenal ya di kalangan anak muda ya, friend with benefit. Wah, ini kayak mana ini ya? Teman dengan keuntungan. Ya, nyari teman yang bisa mendatangkan keuntungan. Atau apa? Teman tapi mesra. Tidak mau masuk ke rumah nikah, berteman aja tapi mesra gitu ya kan. Itu kan mencari keuntungan dari sesama. Ingat saudara, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ini adalah tanda akhir zaman. Dan ini akan menjadi ujian bagi kita dalam pelayanan atau dalam pekerjaan kita. Ya. Ini adalah satu gambar yang saya temukan. Ya. Ini ada satu fotografer, dia kasih permen, 2 permen kepada seorang anak. Saudara bisa lihat anak ini kelihatan banget ya, anak ini kurang gizi, malnutrisi yang luar biasa. Ya. Kepalanya besar, tangannya kecil, perutnya buncit. Ya. Itu kalau seperti itu pasti udah banyak itu cacingan di dalam perutnya itu. Ya. Anak ini diberikan permen 2. Tetapi ketika dia menerima permen itu, 1 dia makan, yang 1 dia kasih lagi kepada si fotografer yang ngasih dia permen itu. Padahal permen itu dua-duanya buat dia. Dua-duanya buat dia pun tidak cukup. Ya, mengingat keadaan fisiknya yang seperti itu. Tetapi dia masih ingat untuk apa? Dia pegang 1, dia makan 1, yang 1 dia kasih kepada orang yang memberikannya tadi itu. Saudara, anak ini situasinya buruk, keadaan fisiknya buruk. Tetapi dia punya hati yang besar, dia punya hati kasih. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Saya punya 2, saya kasih 1. Saya tidak ambil semuanya untuk diri saya sendiri. Biarlah ini menjadi pengingat. Dan juga ini boleh selalu menjadi inspirasi kita untuk tetap mempunyai hati kasih.
walaupun seburuk apapun keadaan yang kita alami. Sehingga dengan demikian kita bisa tetap melayani sesama. Yang ketiga, Bapak Ibu, poin yang ketiga yang berikut dari perenungan kita berdasarkan perikop Galatia 5, kasih adalah cara kita melayani. Ya. Tadi nomor 2 itu kasih adalah motor penggerak kekuatan kita untuk melayani. Yang ketiga adalah kasih adalah cara kita untuk melayani. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terjemahan New American Standard Bible adalah melalui kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Pelayanan yang dilakukan dengan kasih, Bapak Ibu, akan membawa kedamaian dan memelihara atau memberi kehidupan, ayat 15. Kasih membuat kita memberi diri dan memberi lebih dari yang diharapkan atau diwajibkan. Seperti anak tadi itu ya. Oleh karena ada kasih di dalam hatinya, dia memberi lebih daripada yang diharapkan atau diwajibkan. Dia tidak wajib untuk memberikan permen yang satunya lagi itu, tidak. Karena itu semua untuk dia. Dan dia sangat berhak untuk keep dua-duanya, tetapi tidak. Dia hanya ambil satu, yang satu dia kasih, dia tawarkan lagi kepada orang yang memberinya. Kasih membuat kita melakukan pekerjaan atau melayani sekalipun tidak ada jadwal, aturan, tidak ada yang mengawasi. Saudara, saya puji Tuhan ya, tamat SMA itu sekolah masuk asrama. Asrama itu aturannya itu namanya asrama, asrama artinya aturan. Semuanya aturan. Mulai dari bangun pagi sampai tidur malam itu ada aturannya. Ya. Bangun pagi di bel. Jam 5 kurang 15 di bel. Bangun. Jam 5 bel lagi saat teduh. Jam 5:30 bel lagi ke kamar mandi. Terus kerja bakti. Setengah jam kemudian bel lagi. Siap-siap makan. Sarapan pagi jam 7 bel sarapan pagi. Jam 8 bel ibadah pagi. Jam 9 bel kuliah, istirahat bel. Semua ada jadwalnya, ada aturannya. Ada yang mengawasi, ada kakak kamar, ada ketua yudit, ada ketua asrama, ada ibu asrama. Ada yang mengawasi, ada yang menegur, pakai baju sembarang, pakai baju tidak rapi, rambut tidak rapi, ada yang mengawasi, ada yang tegur. Saya mengucap syukur, itu mendatangkan satu hal yang baik di dalam kehidupan saya. Tetapi saya tidak membuat aturan-aturan tertulis seperti itu kepada anak-anak saya. Kenapa? Karena saya mau mereka itu melakukan atau menaati orang tua itu dengan hati kasih. Walaupun tidak disuruh mama, misalnya, lihat rumah kotor, sapu, pel. Walaupun tidak disuruh mama, walaupun mama tidak ada, urus jemuran. Pergi ke pasar, lihat di kulkas, oh sudah tidak ada ayam, misalnya tidak ada daging, tidak ada sayur. Ada uang, pergi ke pasar belanja, walaupun tidak disuruh. Walaupun tidak ada aturan, tidak disuruh, tidak ada yang mengawasi, lihat tempat sampah penuh, langsung ikat, buang. Itu hanya bisa terjadi kalau apa? Kalau ada hati kasih. Kasih kepada mama, kasih kepada orang tua. Gitu ya. Oh iya, misalnya, mama tuh hari ini pimpin ibadah, mama tuh hari ini khotbah, pasti mama tuh sibuk gitu. Udah nggak usah disuruh, langsung bersihkan rumah, langsung siram bunga, langsung ini, langsung itu, langsung siap sarapan, habis sarapan beresin meja, cuci piring, langsung. Karena apa? Karena mengasihi. Oh iya, papa tuh capek, misalnya kan, papa tuh capek pulang kerja, misalnya gitu. Bersihkan kamarnya, jadi dia pulang kerja itu masuk ke kamar itu, kamarnya itu sudah rapi. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya hati kasih. Kita melayani, kita bekerja.
Sekalipun tidak ada jadwal, tidak ada aturan. Tapi kalau kita terikat oleh jadwal, terikat oleh aturan, begitu tidak ada yang mengawasi, pasti tidak akan bekerja. Pasti akan berantakan, pasti bermalas-malasan. Kenapa? Karena hanya terikat oleh aturan. Seperti ada kata pepatah itu kan yang mengatakan, kalau kucing tidak ada, tikus beria-ria. Itu kalau melayani hanya dengan aturan, bekerja hanya karena aturan, begitu. Ya. Kasih membuat kita menjadi bersemangat dan kreatif dalam melayani. Ya kan? Kita tidak akan sekedar memberikan roti tawar, tapi roti tawar itu kita kasih selai, kita kasih keju, ya. Nah, kita jadi bersemangat dan kreatif untuk melayani. Karena apa? Karena kita ada hati kasih. Ya. Next. Teladan kita adalah Kristus sendiri. Ya. Yohanes 13 ayat 14 Tuhan Yesus mengatakan, jika kemudian aku Tuhan dan Guru membasuh kakimu, maka kamu pun harus membasuh kaki seorang terhadap yang lain. Kristus, dia adalah Tuhan dan Guru kita. Dia yang harusnya kita kalau misalnya katakanlah ya kalau Tuhan Yesus itu orang Indonesia misalnya gitu kan. Kalau kita ketemu dari jalan kita cium tangan guru gitu, ya kan? Kita salim guru. Tapi coba kalau guru kita dia yang turun dan dia yang cuci kaki kita. Artinya apa? Dia menunjukkan kerendahan hati. Dia menunjukkan hati kasih. Itulah cara dia melayani kita. Maka kita pun harus meneladani dia, mengikuti cara Kristus. Ya. Ini ada satu kutipan dari Bunda Teresa. Your true character is most accurately measured by how you treat those who can do nothing for you. Karakter Anda yang sebenarnya itu paling tepat, paling akurat diukur melalui apa? Bagaimana Anda memperlakukan orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Ya. Yang tidak bisa membalas kebaikanmu. Yang tidak tahu caranya. Bagaimana balik mengasihimu dan balik berbuat baik kepadamu. Itu ukurannya. Karakter kita, kalau karakter kita itu dipenuhi dengan hati kasih untuk melayani. Bahkan untuk orang-orang yang tidak bisa ya, mengembalikan kebaikan hatimu, mengembalikan pelayananmu. Kalau kita mau ikut ya teladan Kristus yang kita sudah lihat tadi, itulah karakter kita itu baru bisa dikatakan kita punya karakter yang baik. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini beberapa hal praktis bahasa kasih yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan kita, yaitu yang pertama perkataan. Ya, perkataan. Perkataan apa? Misalnya memberikan pujian, memberi semangat. Wah, kamu hebat. Ya, ayo kamu bisa. Gitu ya, melalui perkataan. Saya anak-anak itu semasa sekolah itu selalu membawa bekal. Saya tidak memberi uang jajan, tapi saya kasih bekal. Karena mereka sekolah sampai sore. Belakangan ini saya menambahkan ke tempat bekalnya kertas kecil, sticky notes itu ya, yang bisa nempel itu, saya kasih tulisan semangat di situ. Jadi ketika mereka mau makan, buka bekalnya, mereka mendapati kata penyemangat di situ. Smile, Jesus loves you. Gitu. Itu akan membuat hari mereka menjadi lebih cerah.
itu memberi semangat. Melalui perkataan kita, ya, kita bisa mengasihi sesama kita. Melalui sentuhan, tepukan di pundak, pasti kamu bisa. Semangat ya, melalui sentuhan. Atau ketika teman kita sedang berduka. Orang yang berduka itu seringkali apa, saudara? Tidak membutuhkan kata-kata. Tidak membutuhkan nasihat. Tapi membutuhkan kita itu bersama dengan dia. Bagaimana kita bisa menghibur dia? Dengan menggenggam tangannya. Ketika dia sedang berduka, kita genggam saja tangannya. Nggak usah kasih kalimat penghiburan macam-macam, kita genggam saja tangannya. Genggam dengan erat. Di situ dia sudah merasakan bahwa dia itu dihiburkan. Dengan sentuhan. Kita mengasihi dia. Dengan kehadiran kita mengasihi sesama kita. Ada satu pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, a friend in need is a friend indeed. Seorang teman yang hadir di dalam masa kesulitan adalah teman yang sejati. Ketika teman kita berduka, kita ada di situ. Ketika anak kita berhasil merayakan, kita ada di situ. Mah, besok ada pertandingan lomba lari. Kita datang dan kita di penonton, yeay, mensorakin dia. Dia lihat kita ada, wah dia senang. Dia tahu bahwa dia dikasihi oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya hadir di situ. Ketika terima rapot, orang tua datang terima rapot. Bicara sama guru. Itu hadir untuk anak di situ. Ya. Jangan anak itu terima rapot sendiri gitu. Ditanya sama orang tuanya, mana orang tuamu? Papa, mama mana? Sibuk Pak Guru, sibuk Bu Guru, nggak bisa, ini saya ambil aja. Ya udah nanti tanda tangan ya. Anaknya itu kesepian di situ. Dia tidak akan merasa dia dikasihi. Karena apa? Orang tuanya tidak hadir di situ untuk dia. Bahasa kasih yang berikutnya adalah pemberian atau hadiah. Saya tidak hanya berbicara soal hadiah ulang tahun, hadiah Natal gitu ya. Tidak ya. Tapi berikanlah hadiah di luar ulang tahunnya misalnya seperti itu. Ya kan? Beberapa waktu yang lalu saya mengkonseling seorang saudari, adiknya itu mengalami kepahitan dan depresi yang luar biasa karena korban bully di tempat pekerjaan. Sehingga dia merasa sangat tidak berharga, tidak dihargai. Roh kepahitan itu hanya bisa dilawan oleh roh kasih. Ya, saya bilang sama dia, kamu harus banyak-banyak melimpahi dia dengan bahasa kasih. Berikan dia perkataan semangat, berikan dia sentuhan, hadir untuk dia, berikan dia pemberian, berikan dia hadiah. Dia sukanya apa? Misalnya, dia sukanya coklat Silver Queen, Bu. Ya udah, berikan dia coklat Silver Queen, kasih sama dia. Ingat nggak kamu nih, kamu kan suka nih Silver Queen, kasih sama dia. Ketika dia lihat bahwa dia diberikan kesukaannya dia, si coklat itu, di situ dia merasa dia dihargai. Dia merasa dia berarti, oh dia itu, kakakku itu sayang sama saya. Bahasa kasih yang berikutnya adalah apa? Pelayanan. Ketika kita melayani sesama itu bahasa kasih. Melayani sesama, melayani orang lain bisa jadi dalam bentuk apa? Meringankan pekerjaannya. Meringankan pekerjaan. Bantu dia. Tolong dia. Wah, kayaknya dia nggak sempat ya begini. Ringankan pekerjaan. Disitulah kita melayani dia dan di situ kita menyampaikan kasih kita kepada saudara kita itu. Ya. Sebagai penutup, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, next. Ada 3 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, saling melayani adalah cara kita bergereja.
Saling melayani adalah cara kita bergereja. Hidup kita bergereja. Bergereja itu bukan hanya sekedar menghadiri ibadah, menikmati perjamuan kudus, ya, berorganisasi, terdaftar di dalam organisasi gereja tertentu, tapi cara kita bergereja adalah saling melayani. Pelayanan bagi sesama adalah identitas kita sebagai orang-orang tebusan Kristus. Pelayanan bagi sesama adalah identitas kita. Kalau kita disebut sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita percaya dan mengakui salib Kristus, maka identitas kita adalah pelayan bagi sesama. Pelayan bagi Tuhan. Untuk itu, saudara, pertama-tama kita perlu mengalami pembebasan oleh karya penebusan Kristus. Pertama-tama kita harus mengundang Kristus dalam hidup kita. Tuhan, jadilah Tuhan dan Raja di dalam kehidupanku. Aku mengakui penebusan yang Engkau lakukan bagiku di atas kayu salib. Supaya kita bisa dibebaskan. Karena orang yang terikat kuasa dosa tidak dapat melayani sesama. Orang yang terikat kuasa dosa tidak dapat melayani Tuhan. Dia akan penuh dengan kepahitan, dia akan penuh dengan penolakan, iri hati, ya. Roh penuduh yang minggu lalu kita sudah bahas, ya. Ketakutan, cemas, khawatir, itulah yang mengikat dia. Orang-orang seperti itu tidak bisa melayani Tuhan karena dia tidak bebas. Dia tidak bisa melayani sesamanya karena dia tidak bebas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikut adalah mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan pada Anda bagaimana Anda dapat melayani sesama hari ini. Tiap hari kita bangun mengucap syukur Tuhan, berkat yang baru, hari yang baru, dan berdoalah demikian. Roh Kudus, Tuhan, tunjukkan pada saya bagaimana saya bisa melayani sesama hari ini. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan hari ini. Kiranya saudara diberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan juga kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mungkin dari antara saudara-saudara ada pokok doa yang mau disampaikan? Saya persilakan. Ya, kita akan berdoa untuk Bapak Pendeta yang pada hari ini dan besok, sudah dari hari Jumat kemarin ya, sampai dengan hari Senin besok ada pelayanan mission trip bersama dengan tim dari EVC dari luar negeri, tim misi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan. Baik, saudara, jika tidak ada pokok doa, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau adalah teladan agung di dalam hidup kami. Pimpinlah kami ya Roh Kudus supaya kami terus meneladani Kristus di dalam hidup kami, dan semakin hari semakin baik kami di dalam meneladani Tuhan. Bapa, Engkau telah mengutus putra-Mu bagi kami untuk melayani kami. Jadikanlah kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau senang dengan pelayanan kami ya Tuhan. Dengan hidup kami Tuhan, kami mempersembahkan diri dan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa, tolong kami, bukakan, berikan kami inspirasi bagaimana kami bisa melayani sesama kami dengan sebaik-baiknya dan dengan semakin lebih baik lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini Bapa, untuk Bapak Pendeta yang sedang dalam pelayanan dengan mission trip bersama tim EVC, bekerja sama dengan beberapa gereja di Gunung Kidul, di
Bantul di Salatiga pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan kiranya pelayanan ini juga boleh menolong gereja untuk semakin lebih rajin lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Kami berdoa Tuhan, Engkau boleh menyertai, kirim malaikat-Mu untuk menyertai setiap perjalanan mereka, keluar masuk Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Berkati pula jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang hadir di sini, di dalam setiap kehidupan. Untuk anak-anak kami dalam studi, Tuhan berkati. Untuk kami sebagai orang tua yang harus membesarkan anak-anak, Tuhan berkati, pimpin kami supaya kami benar-benar membesarkan mereka, bukan hanya sekedar menjadi orang yang baik dan sukses, tetapi mereka boleh menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dalam hidup mereka. Dalam pekerjaan kami Tuhan, Tuhan berkati, berikanlah pertambahan senantiasa Tuhan, karena berkat itu datangnya dari Tuhan sendiri. Kami yang mendampingi orang tua kami di rumah, Tuhan berkati kami juga Tuhan, di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Juga untuk orang tua kami dalam masa lanjut usia, Tuhan berkati dengan kesehatan, damai sejahtera Tuhan senantiasa boleh mengisi hati mereka, orang tua kami yang kami kasihi. Terima kasih Bapa yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang mempunyai permasalahan Engkau berikan solusi hari ini, yang sedang bergumul di dalam doa, kiranya Engkau memberikan jawaban-jawaban yang mereka tunggu-tunggu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita yakin penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan sempurna, karena Dia adalah Bapa yang baik. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama sebelum kita akan menerima berkat Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan.
Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah senantiasa akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita bersatu. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.